Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan Allah ya. Meskipun agak telat ya. Kayaknya adminnya ketiduran atau gimana ya. Ya mohon maaf atas nama. Ya. Langsung saja sebelum kita mulai kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalih al-Fatihah. Oke, kita sudah sampai ayat yang ke-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Surat Al-Infitar ayat yang ke-10. Pada hari kemarin ya, kita sudah belajar tentang bagaimana ya keadaan hari kiamat ya, yang dijelaskan pada surat ini ya. Allah menjelaskan bahwa ketika hari kiamat langit terpecah ya, atau terbelah dan juga pada hari itu bintang-bintang, planet-planet pada berjatuhan ya, berhamburan, pada bertubrukan dan sebagainya, dan juga lautan ya meluap sehingga bercampur antara air yang tawar dan yang asin, dan di situ tidak ada sekar lagi gitu. Dan juga kuburan semuanya dibongkar, dalam artian semuanya manusia ya, mulai Nabi Adam dan juga sampai manusia yang berada di akhir zaman saat itu dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Lalu di ayat yang ke-6 ya. Di ayat yang kelima ya. Kelima kemarin ya, sebagai jawab dari sumpah Allah itu kan. Pada hari itu manusia baru ngeh ya. Baru tahu, baru sadar bahwa ternyata banyak pekerjaan atau perbuatan yang belum pernah dilakukan ya, dari hal-hal yang baik ya. Jadi mereka baru tahu bahwa apa-apa yang sudah dikerjakan dan apa-apa yang tertinggal dari ketika dia masih di dunia. Lalu di ayat yang ke-6 ya, Allah bertanya ya kepada para manusia ya. Di sini hitamnya pada orang kafir. Apa yang membuat kalian terpedaya ya sehingga kamu bisa berdurhaka pada Allah gitu. Padahal Allah sudah sangat baik ya, sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kalian ya, mulai dari Allah menciptakan kamu dengan sebaik-baik penciptaan dan sebagainya, itu sampai ayat yang ke-9 ya. Nah, lalu di ayat ini, ayat ke-10 ini kita akan baca wa inna alaikum lahafidhina. Kita baca i'rabnya dulu, baru kita tadabbur tipis-tipis ya. Wa inna al-wawu istinafiyatun. Jadi wawunya di sini adalah wawu istinafiyah. Au lil hali harfun mabnun alal fathi. Atau wawunya adalah sebagai wawu hal. Jadi tergantung kita memilih antara istinafiyah atau hal. Kalau istinafiyah berarti jumlahnya adalah jumlah istinafiyah atau kalimat baru. Tetapi kalau kita pilih wawunya sebagai wawu hal, berarti jumlahnya ini adalah jumlah yang menerangkan keadaan sahibul hal sebelumnya. Dan di sini wawunya adalah mabni fathah ya, tetap dalam keadaan fathah. Wa inna harfu taukidin wa nasbin. Inanya adalah huruf taukid dan juga huruf nasab. Mabnun alal fathih, dia mabni fathah. Alaikum, ala adalah harfu jarin. Mabnun ala sukun, dia mabni sukun.
Kum adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang nempel di situ di huruf jarnya, mabnun ala sukun, dia mabni sukun juga, fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Siapa yang mengejarkan? Bi ala, yang mengejarkan adalah huruf jar ala. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya ala dan kum ya, alaikum itu mutta'alliqun bi mahdzufin. Ya, terkait pada lafal yang terbuang atau dibuang. Sebagai apa yang lafal yang dibuang itu? Khobarun muqaddamun li inna. Sebagai khobar yang muqaddam ya, khobar yang didahulukan dari mubtada'nya. Berarti khobar muqaddamnya inna gitu. Lahafidhina, la-nya adalah li taukid ya, lamnya di situ lam taukid ya. Atau biasanya yang di apa namanya di tempat-tempat lain itu, nah, kalau ini ditulisnya taukid ya. Bisa juga lamnya lam muzahlakoh gitu. Ya, karena tergeser ketika ada inna gitu. Jadi lamnya di sini bisa lam muzahlakoh atau taukid ya. Taukid yang muzahlakoh itu sama gitu. Ya, sebagai penguat ya. Harfun mabnun alal fathih. Dia mabni fathah. Wa hafizin adalah lafal hafizin adalah ismu inna ya, isimnya inna. Jadi isimnya inna harus apa? Nasab ya. Yang mana muakhirun isimnya yang diakhirkan ya. Jadi mubtada kan aslinya mubtada dulu baru khobar gitu. Nah, tetapi ada dalam keadaan tertentu ya, mubtada itu boleh diakhirkan dan khobarnya boleh didahulukan ya. Di sini contohnya alaikum, aslinya ya alaikum hafizuna gitu. Alaikum hafizuna. Lalu didatangkan inna sebagai taukid dan juga lam taukid gitu. Jadi wa inna alaikum lahafizina. Selanjutnya wa alamatu nasbi al-ya'u, dan tanda dia nasab adalah memakai huruf apa? Ya. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena dia adalah bentuk jamak mudzakar salim. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khubariha la mahallalaha minal i'rabi istinafiyatun. Jadi inna isimnya yang diakhirkan nanti dan khobarnya yang dimuqaddamkan tadi tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah baru atau kalimat baru. Nah, ini kalau kita menganggap wawunya tadi wawu apa? Istinafiyah. Au fi mahal nasbin, atau jumlah ini ya inna dan isim dan khobarnya ini bisa menempati apa? Posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Halun min wawil jamaati. Sebagai keterangan keadaan dari wawu jamaah. Fi tukadzibuna. Berarti kita lihat di ayat sebelumnya ya. Di ayat yang ke-9 ya. Kallabal tukadzibuna biddin ya. Nah, di situ. Jadi tukadzibuna, jadi orang-orang kafir itu ya, selain dia durhaka kepada Allah ya, yang lebih parah lagi adalah ketika dia mengingkari adanya hari apa? Hari pembalasan. Tukadzibuna, mereka mengingkari ya, mereka tidak percaya itu. Nah, ini halnya ya, wa inna alaikum lahafidin. Padahal mereka ya dalam keadaan di dunia itu ada malaikat yang selalu mengawasi gitu. Ya, tidak akan terlepas ya dari pantauan CCTV-nya mereka gitu. Para malaikat itu, hafadzah ya. Ada yang mengatakan malaikat hafadzah, ada yang mengatakan yang mencatat amal perbuatan kita, yaitu raqib dan atid ya. Jadi tidak terluput satu perkataan pun yang kita lontarkan kecuali di situ tercatat ya. Yang mana kita akan pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi bisa menjadi apa? Jumlah haliyah ya. Ai, ini apa namanya takdirnya ya, tafsirnya dari ayat yang ke-10 ketika kita apa namanya menjadikannya hal. Ai innakum tukadzibuna bil jaza. Sesungguhnya kalian ya orang-orang kafir itu mengingkari atau tidak percaya pada apa? Al jaza, hari apa? Hari pembalasan. Jadi orang kafir itu nggak percaya bahwa kelak ketika dia sudah mati akan ada hari pembalasan yang akan membalas dari setiap perbuatan mereka. Wal katibuna yaktubuna alaikum. Sedangkan mereka ya para malaikat hafadzah itu ya itu selalu mencatat
yaktubuna alaikum a'malakum, ya, segala perbuatan kalian, ya, hatta at-takdzib, ya, hatta takdzibah, sampai yaitu perbuatan kalian apa? Takdzib tadi, ya, mengingkari, ya, mendustakan, ya, dari apa? Hari kebangkitan atau hari pembalasan, gitu. Jadi seluruhnya, ya, seluruh amal perbuatan yang dilakukan, ya, orang-orang ini hitopnya pada orang-orang kafir, ya, maka tidak akan terluput, ya, apapun, ya, perbuatannya, ucapannya, semuanya akan tercatat. Sekarang ayat yang ke-11, ya. Kiroman katibina. Kiroman adalah sifatun ula li hafidina. Jadi lafal kiroman ini sebagai sifat yang pertama bagi lafal hafidin. Ya, ayat yang ya. Ayat yang ke-10. Sifat hafidin ini, ya, malaikat hafidin yang senantiasa menjaga orang-orang itu, kan, ya, dalam artian menyertai itu, ya, itu kiroman, malaikat yang mulia, ya, yang dimuliakan Allah. Ya, berarti sebagai sifat dari kiroman. Yang mana mansubatun, ya, i'rabnya nasab, karena yang disifati adalah mansub, kan, hafidin kan mansub karena isimnya apa? Ina. Wa alamatu nasbiha, tanda dia nasab adalah al-fathatu, tandanya fathah, ya. Jadi tandanya beda karena hafidin tadi jamak mudzakkar salim, tandanya ketika nasab pasti ya, kan. Tetapi kalau kiroman, ya, kiroman ini kan bentuk jamak taksir, kan. Maka ketika dia nasab tandanya apa? Memakai fathah. Meskipun tandanya beda, tetapi posisi nasabnya itu sama. Lalu katibina adalah sifatun saniyatun li hafidina. Jadi lafal katibin adalah sebagai sifat, ya, sifat yang kedua bagi lafal apa? Hafidin. Jadi ada dua sifatnya, ya, sudah ada dua, yaitu kiroman. Hafidin itu yang, ya, yang dimuliakan Allah, dan yang katibin, ya, yang selalu senantiasa menulis, gitu, menulis segala amal perbuatan manusia. Mansubatun, i'rabnya juga sama-sama nasab karena mausubnya nasab. Wa alamatu nasbiha, tanda dia nasab adalah al-ya'u. Ini memakai huruf ya, ya, seperti mausubnya, ya. Wal maksudu, yang maksud dari ayat ini adalah al-malaikatu al-hafadhah, ya. Jadi yang dimaksud wa inna alaikum lahafidhin, yang kiroman katibin itu adalah malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah, malaikat yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tetapi dalam riwayat itu, tadi saya baca di tafsirnya Ibnu Katsir, ya, contohnya itu, ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat hafadhah itu akan selalu menyertai kita kecuali dalam dua keadaan. Ya. Dalam keadaan ketika kita di di kamar mandi, ya, atau yang kedua ketika kita dalam keadaan apa? Junub, ya. Junub atau baru ini melakukan hubungan suami istri, gitu. Itu di ini salah satu hadis ada seperti itu. Oke, selanjutnya ayat yang ke apa? Ke-12, ya. Ya'lamuna ma taf'aluna. Ya'lamuna adalah fi'lu mudhari'in, ya, fi'il mudhari. Marfu'un i'rabnya rafa, wa 'alamatu rafihi thubutun nuni. Jadi alamat rafa'nya di sini adalah nunnya masih ada, ya. Ya, karena tidak ada amil nasab atau amil jazm, ya. Kalau tidak ada amil yang memasukinya, berarti fi'il mudhari harus apa? Rafa. Wa wawul jama'ati, dan wawu jamaknya di sini adalah dhamirun mutasilun, ya, dhamir yang nempel di situ, ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab apa? Rafa. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya fi'il ya'lamun, ya. Ya'lamuna, mereka. Mereka mengetahui. Berarti mereka ini kembali ke mana? Rujukan adalah hafidhin, ya. Jadi malaikat-malaikat, ya, penjaga itu, ya, ya'lamuna, gitu. Mereka mengetahui. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah, maksudnya adalah fi'il fa'ilnya ya'lamuna.
fiil ya'lamuna dan fa'ilnya adalah dhamir ya. Wawu jamak itu fi mahali nasbin dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Sifatun salisatun ya. Jadi ya'lamuna ya. Ya'lamuna jumlah ini adalah sifat yang ketiga bagi lafaz apa? Hafidin ya. Berarti hafidin ya, bahwa sesungguhnya kalian itu ya para manusia itu ada malaikat yang menyertainya, yang mulia, dimuliakan Allah, yang selalu mencatat amal perbuatan, yang berarti sifat yang ketiga ya, yang mengetahui ma taf'aluna, segala amal perbuatan kamu gitu. Ini berarti sebagai sifat yang ketiga, maka i'rabnya ikut nasab. Au fi mahali nasbin halun min ad-dhamiri al-musafiri fi katibina. Atau bisa juga ya, jumlah ini ya di ayat yang ke-12 ini tetap fi mahali nasab ya, tetapi posisinya kedudukannya adalah sebagai hal ya. Hal dari dhamir mustatir katibin. Bisa menjadi keterangan keadaannya dhamir mustatir pada lafaz katibina. Ya, yang selalu mencatat gitu. Ai yaktubuna alimina. Mereka selalu mencatat ya dalam keadaan alimin ya. Dalam keadaan mereka itu mengetahui seluruh apa yang kita perbuat. Ya paham ya? Jadi alim apa namanya ya'lamu nama taf'alun itu sebagai hal dari lafal sahibul hanya dari wawu jamak lafal yaktubun. Yaitu dari lafal apa? Katibin itu. Katibin itu kan sama dengan yaktubun ya kalau fiilnya ya. Yaktubuna bentuknya fiil, kalau katib itu isim apa? Isim fa'il. Kalau kita belajar ini ya, tasrif istilahnya. Ma adalah ismu mausulin ya. Sebagai isim mausul yang mana bimakna alladzi, memakai makna alladzi, mabnun ala sukuni, dia mabni sukun ya, tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihnya ya'lamuna. Mereka mengetahui apa-apa, berarti kan ini sebagai objeknya kan. Sebagai objek. Taf'aluna fi'lu mudhari'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni. Taf'alun adalah fi'il mudhari' yang mana i'rabnya rafa, tandanya adalah nunnya masih ada. Karena apa? Jamak mudzakkar af'al khamsah ya. Jadi tandanya adalah nun gitu ketika rafa. Wa wawul jama'ati fa'ilun. Adapun wawu jamaknya di situ adalah sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu la mahalaha minal i'rabi. Jumlah dari taf'alun ini tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul apa? Mausuli. Sebagai silah mausul dari isim mausul ma tadi ya, yang bimakna alladzi. Wal aidu mahdzufun. Aidnya itu terbuang. Aid itu masih ingat ya, teman-teman ya. Aid itu domir ya, domir yang merujuk pada isim mausul itu. Nah, takdirnya apa? Taf'alunahu ya. Mereka mengetahui apa-apa yang ya kalian lakukan, yang kalian melakukannya gitu kan. Nah, jadi nya ini, hu ini sebagai domir ya, yang kembali pada isim mausul gitu. Ini itu namanya apa? Aid ya. Namanya aid. Tetapi dibuang di situ. Auma harfun masdariun, atau ma juga bisa kita jadikan ma masdari ya. Ma binun ala sukuni, dia mabni sukun ya, kalau mabninya sama ya. Wa huwa wal fi'lu fi ta'wili masdarin fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Jadi ma masdari itu ma yang mentakwil ya, yang mentakwil fi'il setelahnya itu sebagai masdar ya, sebagai isim masdar. Yang mana posisinya ma dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar itu menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi ya, berarti jadi maf'ul bih ya'lamuna. Jadi kalau versi yang kedua ya'lamuna itu maf'ul bihnya adalah ma masdari dan fi'il taf'aluna yang ditakwil sebagai masdar. Ai, nah ini takdirnya ini. Ai ya'lamuna fi'lakum gitu. Mereka mengetahui, mereka malaikat itu mengetahui fi'lakum, perbuatan kalian. Ya. Jadi taf'alun kan,
apa namanya? Masdarnya adalah fi'il ya, fi'lakum. Ini dari tergantung kita ya. Mau kita jadikan ma mausul bi ma'na alladzi atau ma harfu masdari ya. Itu huruf masdari. Wa jumlatu taf'aluna. Jadi jumlah taf'aluna ya fi'il fa'il ya. Silatul mausuli al harfi ma. Jadi sebagai silah mausul harfi ma. Jadi taf'alun yang ini tergantung kita menjadikan ma sebagai apa. Kalau ma-nya itu tadi isim mausul, maka jumlahnya adalah isim mausul apa ismi ya. Tetapi kalau ma-nya kita jadikan huruf masdari, maka jumlah setelahnya itu namanya silah mausul harfi. Ya, bedanya gitu ya. La mahalalaha minal robi, maka dua-duanya itu tidak menempati i'rab. Kita jadikan ya silah mausul ismi maupun harfi itu dua-duanya tidak menempati i'rab. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-13 ya. Innal abrara lafi na'imin. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid dan juga huruf nasab. Yang mana mabniun ala al-fathih, dia mabni fathah. Al-abrara, lafal abrara adalah ismu inna. Isimnya inna yang mana harus apa? Mansubun, harus nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, harokat fathah, al-abrara. Wal abrara, ya maksud dari al-abrara itu siapa sih gitu? Kita lihat dulu. Wal abrara itu adalah hum al-mu'minuna as-shadiquna fi imanihim, ya. Orang yang beriman, yang mantap dalam keimanannya gitu. Orang-orang yang beriman berarti lawannya orang kafir kan. Kalau orang kafir kan ingkar kan, yang tidak percaya gitu. Tetapi al-abrar ada orang yang beriman ya, yang mana keimanan itu mantap sekali gitu. Sehingga apa yang diperintahkan Allah akan dikerjakan. Apa yang dilarang Allah maka akan ditinggalkan. Itu namanya al-abrar gitu. Lafi adalah alamu al-muzalaqatu. Lamnya muzalaqah ya. Muzalaqah itu lam taukid gitu. Tetapi posisinya saja gitu, yang gelinding atau yang berpindah gitu. Harfun mabdun ala al-fathi, dia huruf yang mabni fathah. Fi adalah harfu jarin, fi-nya huruf jar. Mabdun ala sukuni, dia mabni sukun. Na'imin adalah ismun majrurun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat apa? Kasroh. Na'imin. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan na'imin, muta'alikun bimahdzufin, dia terkait pada lafal yang terbuang atau dibuang. Sebagai apa lafal yang dibuang itu? Khobaru ina, khobarnya ina. Jadi innal abroro ya, isimnya ina sudah ada. Terus khobarnya adalah mahdzuf yang mana yang dikaitkan pada lafi na'imin. Wal jumlatu min ina wa ismiha wa khobariha la mahalalaha minal irabi. Jumlah atau kalimat yang terdiri dari inna, isimnya dan khobarnya, maksudnya ayat inilah ya gitu, tidak menempati i'rab, dia sebagai apa? Istinafiyatun atau jumlatun istinafiyatun, kalimat baru. Jadi Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang abroad itu akan mendapatkan ya kelak di akhirat ya, mendapatkan kenikmatan yang tiada tara di surganya. Lalu ayat yang ke-14, wa innal fujjara lafi jahimin. Ini kebalikannya ya. Al-fujjar kebalikan dari al-abror ya. Wa inna al-wawu harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf ataf. Wa inna harfu taukidin wa nasbin. Inanya huruf taukid dan nasab sama yang atas tadi. Mabnun ala fathi ya. Dia mabni apa? Fathah. Al-fujjara adalah ismu inna. Isimnya inna. Yang mana wajib apa? Mansubun nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, harokat apa? Fathah. Al-fujjara. Lafi al-lamu al-muzalaqatu, sama dengan yang atas tadi.
harfun mabniun alal fathih, dia huruf mabni fathah. Wa fi-nya adalah harfu jarin mabniun ala sukuni, mabni sukun. Jahimin adalah ismun majrurun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur ya, adalah al kasratu, harokat kasroh. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi ma'dzufin khabaru ina. Jar majrur lafi jahim ya, itu terkait pada lafal yang dibuang sebagai khobar dari ina. Wal jumlatu min inna wa ismiya wa khobariha. Adapun kalimat yang terdiri dari inna, isimnya dan khobarnya, ayat di sini maksudnya ya, itu ma'tufatun ya, sebagai jumlah ma'tufah. Jumlah yang diatofkan pada jumlah sebelumnya. Berarti diatofkan pada jumlah ayat ke-13. Ala sabiqah ya. La mahalalaha minal irobi, maka tidak menempati irob. Sekarang kita lihat takliknya ya. Kita scroll ke bawah. Maksud dari wa innal fujjara la fi jahim. Oke, kita ke bawah. Al-makna, maknanya adalah wa innal ladzina insyaku an amrillahi ta'ala la fi nironin muhriqatin ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang jauh ya, atau yang tidak mau mengindahkan perintah Allah ya, menjauhi perintah Allah, disuruh ini nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau ya, disuruh berbuat kebaikan nggak mau, maunya malah melakukan hal yang dilarang Allah gitu. Nah, berarti orang yang seperti itu apa? Lafi nironin, maka dia sungguh akan gitu lah, sungguh akan masuk pada neraka. Yang apa? Muhriqatin, neraka yang sangat membakar gitu. Apinya sangat gede banget. Itu maksud dari wa innal fujjara la fi jahimin. Selanjutnya ayat yang ke-15 ya. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha dari lafal yaslauna dan ha ya. Yaslauna sendiri adalah fi'lu mudhari'in. Fi'il mudhari marfu'un yang i'rabnya pasti rafa ya, karena nggak ada amil ya, nggak ada amil nasab atau jazm. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutun nuni. Nunnya masih ada gitu. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukuni, yang mana dia mabni sukun ya. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya dari yaslauna. Berarti mereka ya, orang yang fujar tadi ya, yaslauna akan memasukinya pada jahimnya, akan memasukinya neraka jahim itu yaumaddin itu. Waha hanya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil di situ yang nempel mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi ma'alin nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objek dari yaslauna. Mereka orang-orang fujar itu ya, yaslauna masuk ha ya, sebagai maf'ul bihi-nya di situ. Wal jumlatu, adapun jumlah ya, fi'il fa'il maf'ul di sini ya, memasukinya. Nah, ini ada beberapa versi dalam i'rab ya. Yang pertama, fi mahalli jarin. Jumlahnya ini menempati i'rab jar sebagai apa? Sifatun li jahimin. Ya, mensifati lafal jahim. Bahwa orang-orang fujar itu akan masuk apa? Akan dimasukkan ke neraka jahim. Yang mana itu? Berarti ini sifatnya. Yang mana mereka akan memasukinya. Berarti fi mahalli jarin sebagai sifat jahim. Atau versi yang kedua ya, jumlah yaslaunaha ini la mahalalah minat robi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Li bayanil waqti alladzi apa nih kelihatan? Alladzi yaslaunaha fihi al-jahima. Nah, jumlah baru atau kalimat baru, tetapi kalimat baru ini menjelaskan ya, menjelaskan waktu kapan mereka memasuki neraka jahim itu. Jadi kalimat yang menjelaskan kapan orang-orang al-fujar itu memasuki neraka jahim. Yaitu apa? Kapan waktunya? Yauma apa? Ad-dini gitu. Lalu versi yang ketiga ya.
fi mahalli nasbin. Nah, bisa juga kita jadikan apa? Menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai halun minadh dhamiri al-musatiri fil khabari la fi jahimin. Dia menempati i'rab nasab sebagai hal, ya, keterangan keadaan dari dhamir yang tersimpan, ya, dalam khobarnya la fi jahim. Nah, takdirnya apa? Yalzamunaha muqasina li wahajiha wa harriha yauma idzin. Jadi takdirnya adalah mereka akan lazim, dalam artian akan selamanya, ya, di dalamnya itu, di dalam neraka jahanam itu, muqasina, apa namanya, akan merasakan, akan ya, muqasin itu merasakan atau akan, ya, merasakan apa? Wahajia. Wahaj itu silonya atau berpijarnya api itu, gitu. Wahariha, dan akan merasakan panasnya neraka jahim. Yauma idzin, pada waktu itu. Ai yauma kiamat atau yaumal apa? Ad-din, gitu. Jadi boleh kita jadikan apa? Fi mahalli nasbin. Bisa ada 3 versi tadi, ya. Fi mahalli jarin atau la mahallalaha minal i'rab sebagai istinafiyah, atau fi mahalli nasbin sebagai hal. Lalu yauma, lafal yauma adalah dzarfu zamanin. Dzarf zaman, ya, keterangan keadaan. Keterangan waktu, Pak. Keterangan waktu, ya, zaman itu. Mansubun i'rabnya nasab, yang mana wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al fathatu, fathah, yauma. Enggak boleh yaumu, gitu. Kalau yaumu berarti bukan ini, ya. Jadi kan lafal yaum itu kan bisa yauma, bisa yaumu, kan. Kalau yaumu berarti bukan jadi dzaraf, gitu, ya. Yaumu bisa menjadi khobar, bisa menjadi apalah, bisa menjadi mubtada, gitu. Karena dzaraf itu pasti, gitu, pasti dalam keadaan apa? Nasab. Wa huwa muta'alliqun bil fi'li fi yaslauna. Yang mana dzaraf itu, ya, muta'alliq pada apa? Pada fi'il yaslauna. Mereka orang al-fujar tadi, ya, memasuki al-jahim pada hari. Nah, berarti terkait di situ, ya. Wa huwa mudhafun, dan yauma juga sebagai apa? Mudhaf. Selain sebagai dzaraf zaman yang mana dia mansub, dia juga sebagai mudhaf. Ad-dini, lafal ad-dini adalah mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya yaum, ya. Pada hari ad-din, gitu. Pada hari al-jaza maksudnya, ya. Pada hari pembalasan. Majrurun, i'rabnya jar. Wa alamatu jarihi, tanda dia jar adalah al-kasrah, harokat kasrah. Oke. Oke, nggak ada taliknya, ya. Jadi yaumaddin ini maksudnya yaumul apa? Jaza, ya. Beda sama yang kemarin ad-din kemarin, ya. Kalau din kemarin kan bisa dinil Islam, bisa al-jaza. Kalau di sini yaumaddin yang dimaksud adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Ayat yang ke-16, ya. Wa ma hum anha bighaibina. Mereka orang-orang yang fujar itu akan memasuki neraka apa? Jahim. Yang mana dia kekal di dalamnya. Akan merasakan panasnya, akan merasakan silonya di situ, gitu. Dan dia akan memasuki neraka jahim itu kapan? Yaitu pada hari apa? Pembalasan, pada hari kiamat. Dan wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak akan sedikit pun sekejap pun, ya, ghaib di dalamnya, gitu. Kalau sudah masuk, ya udah akan selamanya di situ, gitu. Nggak ada dikasih waktu, oh ya silakan ini ada istirahat sehari, gitu. Ada liburnya, nggak ada, gitu. Berarti di sana mereka akan dimasukkan abadan, ya. Berarti masuk selama-lamanya, gitu. Nggak ada ghaib 1 menit pun, gitu. Bahkan sedetik pun nggak akan ada, gitu. Nah, ini maksud dari wa ma hum anha bighaibina. Kita baca i'rabnya. Wama al-waw harfu atfin, wawunya huruf ataf. Wama dan ma-nya adalah hijaziyah, amilah, ya. Jadi ma-nya ada hijaziyatun, amilatun, amala laisa. Jadi ma di sini, ya, ada kalanya ma hijaziyah, ada kalanya ma tamimiyah, gitu.
Jadi kalau ma hijaziyah itu ma yang beramal seperti amalnya Laisa gitu. Teman-teman tahu kan amalnya Laisa seperti apa? Laisa kan temannya siapa? Saudaranya Kana, ya kan? Kana itu amalnya seperti apa? Tarfaul isma wa tansibu al khobar. Berarti ma kalau hijaziyah itu bisa tarfaul isma wa tansibu apa? Al khobar. Bisa berfungsi gitu. Harfun mabniun ala sukun, dia huruf mabni sukun. Hum adalah domirun munfasilun, domir munfasil, ya, domir yang bisa berdiri sendiri ya, terpisah gitu, nggak nempel ya, berdiri atau nggak nempel di isim atau fiil atau huruf. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati huruf rafa. Sebagai apa? Ismu ma, sebagai isimnya ma tadi ya, ma hijaziyah ya, gitu. Kalau kita anggap bahwa ma-nya adalah ma hijaziyah. Anha, an adalah harfu jarin, huruf jar. Waha dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar bi an yang mengejarkan huruf jar an. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya anha muta'alliqun bismil fa'ili, terkait pada isim fa'il ghaibin yang berada di belakangnya itu. Ya, ghaibin anha ya, darinya. Berarti harus muta'alliq di situ. Bi ghaibina al-ba'u zaidatun, baknya adalah ba' zaidah ya. Nah, di sini bukan ba' huruf jar, tetapi baknya zaidah, tambahan saja. Harfun mabniun alal kasri, dia huruf apa? Yang mana dia mabni kasroh. Ghaibina khobaruma. Nah, ini ghaibin adalah khobarnya ma. Mansubun i'rabnya pasti nasab karena ma yang hijaziyah itu seperti laisa gitu. Biain muqaddaratin. Tetapi tanda nasabnya dia adalah iya yang muqaddarah. Di situ meskipun sudah ada ya-nya ya ghaibina itu kan sudah ada ya-nya ya. Seolah-olah kalau kita melihat sekilas itu ya-nya ya tandanya dia apa namanya, kalau kita jadikan ma hijaziyah berarti tanda dia nasab. Ternyata tanda dia nasab adalah ya yang muqaddarah, ya yang dikira-kirakan, berarti tidak didohirkan gitu. Kenapa? Muni'a min zuhuriha istigholul mahali biya'i harfil jari azaidi, agar tidak dumpo. Dalam arti apa? Karena di situ kan iya-nya itu sudah dipakai seolah-olah ba itu, ba kan zaidah, cocok ya. Ketika ba zaidah itu seperti ba huruf jar, yang mana setelahnya itu majrur. Karena ghaibin itu adalah berupa jamak muzakkar salim ya. Tandanya dia majrur itu iya ya, makanya di situ muni'a ya, tidak boleh tanda nasabnya ya itu didohirkan lagi karena sudah istighol mahal gitu. Sudah dipakai ya biar serasi bahwa isim yang ghaibin itu serasi kalau ya pantasnya gitu. Setelah ba ya majrur kan gitu. Nah, itu namanya istigholul mahal biya'il harf jar ya, dengan ya huruf jar ya, ya yang majrurnya seolah-olah baknya itu seperti bak huruf jar, padahal itu adalah zaid gitu, meskipun baknya dianggap bak zaidah. Paham ya teman-teman ya? Agak ini agak apa namanya, beruat ya. Wal jumlatu min ma wa ismiha wa khobariha. Adapun kalimat yang terima isimnya dan khobarnya, berarti ayat ini ya, ma hum anha bi ghaibin ya. Itu apa? Sebagai apa? Ma'tufatun ya, jumlah yang diatofkan. Ala jumlati yaslauna, berarti pada ayat yang sebelumnya. Fahiya fi mahali jarin, ya makanya dia menempati mahal jar kan, au nasab atau mahal nasab. Boleh mahal jar atau mahal nasab. Aula mahalal hamilan irobi, atau bisa juga jumlah ini tidak menempati irob ya, bisa 3 versi ya. Jumlah ini, ayat ini itu bisa fi mahali jarin, bisa fi mahali nasbin, bisa la mahalalah gitu. Nah, wa hunaka wajhun i'rabiyun akharu, dan ada juga versi irob yang lain kan. Nah, versinya berarti ma-nya tadi gitu. Kalau ma tadi yang pertama kita anggap ma-nya adalah ma hijaziyah. Versi yang kedua ini, ma adalah tamimiyatun muhmalatun ghairu amilatin. Jadi ma di sini dijadikan ma tamimiyah. Yang ma tamimiyah itu muhmalah, dalam artian apa? Tidak beramal gitu. Ya, tidak beramal seperti laisa. Ya, keberadaan mereka dia ma ini
ia tidak akan berpengaruh pada jumlah setelahnya. Ia tidak bisa menasobkan, yang ia tidak bisa merafakkan gitu. Nah, berarti bedanya tamimiyah sama hijaizah gitu ya. Amilah sama ghairu amilah gitu. Bisa beramal dan kalau tamimiyah tidak bisa beramal. Dia harfun mabniun ala sukun ya. Ini sama ya, huruf mabni sukun. Humnya adalah domir munfasil, ini sama, mabniun ala sukun, dia mabni sukun, fi ma'ni raf'in. Kalau ini yang berbeda ya, menempati rob rafa sebagai apa? Mubtada, ya kan? Humnya sebagai mubtada kalau ini. Kalau yang atas tadi apa? Sebagai apa? Fi ma'ni raf'in, tetapi apa? Sebagai isimnya ma, kan? Gitu. Kalau ini dia mustakil, ya, berdiri sendiri sebagai mubtada. Anha mislu irabi sabik. Anha itu mirip seperti anha yang versi yang atas tadi. Bigo ibina ini yang berbeda lagi. Bigo ibina ada alba'u zaidah ya, banyak zaidah sama. Go ibina khobarul mubtada'i. Go ibin adalah khobar dari mubtada hum tadi ya. Yang mana mubtada itu harus apa? Marfu'un, kiranya pasti rafa kan mubtada yang khobar, sorry. Khobar mubtada itu pasti rafa. Kalau tidak ada nawasih kan gitu. Tidak ada yang merubahnya. Entah itu apa namanya kana dan saudaranya kayak gitu kan, berarti khobar itu pasti rafa. Lalu apa itu enggak kelihatan? Biwawin muqaddaratin. Nah, tanda dia rafa adalah dengan wawu ya. Ghaibina itu khobar. Yang mana dia rafa tandanya adalah wawu. Ya, huruf wawu tetapi muqaddarah. Ya, enggak didohirkan ya. Kenapa muni amin zuhuriha? Ya, istigholul mahali biya'i harfil jari az-zaidi. Karena di situ sudah ada ya yang seolah-olah itu sebagai tanda majrurnya dimasukin huruf jar ba, padahal ba itu sebagai zaid saja gitu. Pantasnya gitu ya. Kalau kita dalam bahasa apa ya? Sastra itu kan ya pantasnya seperti itu ya. Bi ada bi ya berarti ghaibin kan. Kalau bi ghaibun ya enggak enak kan gitu. Ya enggak serasi gitu. Meskipun kalau kita jadikan ma tamimiyah aslinya tandanya ada wawu ya ghaibun gitu. Tetapi karena ada bi zaidah ya, yang mana bi itu seperti bi huruf jar. Wal jumlatu minal mubtada'i fi mahali jarin. Jumlahnya ini ya menempati rob jar, au nasbin atau menempati rob nasab, au la mahalalah min robi atau tidak menempati rob apapun, sama ya. Bisa mahal jar, mahal nasab atau mahal apa? Mahal la mahalalah gitu. Oke, teman-teman, sudah 52 ya. Kita baca terakhir ya, kita baca takliknya. Maksudnya apa? Maksud dari taklik dari ayat berapa? Wa ma hum anha biwaibina. Ayat 16. Maksudnya al-makna wa innal fujjara la yufarriquna al-jahim abadan. Jadi orang-orang yang fujar ya, orang-orang yang durhaka dalam artian di sini adalah orang-orang kafir ya. Itu la yufarriquna al-jahim abadan. Tidak bisa keluar dari neraka jahim itu selamanya ya. Yufarriquna. Izin dulu ya, saya izin mau pulang dulu, nggak bisa. Izin mau layah-layah dulu, nggak bisa. Nah, di sini la yufarriquna al-jahima abadan, di situ ada abadan. Wala yagibuna anha, dan tidak bisa goib gitu. Ya tiba-tiba mau kelencar dulu di surga. Izin, ya Allah saya mau lihat ya tetangga saya yang di surga itu. Sehari saja, nggak bisa goib, harus di situ. Bal hum fiha abadal abidina. Nah, bahkan di situ mereka akan abadan abidin, akan selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Nggak ada namanya batas ya berapa ratus tahun, berapa ribu tahun ya, nggak ada. Abadan apa ya udah selamanya gitu. Oke teman-teman, nah ini materi kita pada kajian i'rab dan tadabbur tipis-tipis pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang kita pelajari tetap ya saya akan selalu ya mengajak teman-teman ya. Kita sudah mempelajari banyak dari ayat-ayat yang ada di juz 30 ini yang sebagai pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita mengarungi di dunia ini. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.
Oke teman-teman, saya izin mengakhiri meeting kita pagi hari ini. Insya Allah sampai ketemu lagi besok pagi.